Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Oktarina Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa teman-teman sekalian baik dari kelas A maupun dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas A akan mempresentasikan tugas kelompok Bahasa Indonesia dengan topik pembahasan hakikat paragraf. Baik, sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila sebagai moderator kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Aisyah Masya Insyani. Perkenalkan, saya Anissa Febiola. Perkenalkan, nama saya Grahita Umi Azhara. Saya Mutia Syahidah Sarina. Perkenalkan, nama saya Rina Adiningsih. Perkenalkan, nama saya Syifa Salmi. Perkenalkan, saya Zahra Zurrahman. Baiklah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja ke topik pembahasan, yaitu hakikat paragraf. Pada hakikat paragraf kali ini, kami akan membahas tentang syarat, teknik, dan pola pengembangan paragraf dalam teks akademik. Baiklah, materi yang pertama yaitu kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Contohnya, tanpa digerakkan kepentingan apapun, Haminah dan beberapa warga memperjuangkan hak remaja korban kekerasan yang saat itu masih berumur 15 tahun tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa kesatuan paragraf terwujud jika dua hal terpenuhi. Pertama, paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar, dan yang kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Materi selanjutnya yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf, yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu agar terlihat serasi, maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara atau syarat kepaduan paragraf, yaitu menggunakan repetisi dan kata ganti, menggunakan penghubung, dan yang terakhir menggunakan urutan pikiran. Contohnya, pada waktu itu tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang sangat dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Tenaga manusia yang puluhan ribu jumlahnya diorganisasi secara rapi untuk membuat jalan, saluran irigasi, ataupun gedung-gedung yang penting. Dengan tenaga manusia dijalankan mesin-mesin perangkat barang dan benda-benda berat, pemompaan air, penggerak perahu, dan sebagainya. Pendek kata, tenaga manusia menjadi sumber energi utama. Paragraf tersebut menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya saling berhubungan dengan serasi. Gagasan dasar paragraf tersebut adalah tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Gagasan pengembangnya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Pada awal kalimat kedua, ketiga, dan keempat menggunakan repetisi atau pengulangan kata tenaga manusia. Syarat penyusunan paragraf yang selanjutnya ialah kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan kekompakan leksikal. Yang pertama, kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf. Kekompakan struktural diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi, yakni dengan menggunakan pengulangan atau repetisi struktur kalimat dalam pengungkapan gagasan yang berbeda. Contohnya, pakaian ini rancangan saya, rumah yang bagus ini rancangan saya, perabot rumah pun rancangan saya. Jika Anda juga dapat membuat rancangan seperti saya, bagus juga. Kekompakan struktural dinyatakan juga dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi, hubungan antar kalimat seperti jadi, selanjutnya, oleh sebab itu, akibatnya, singkatnya, mula-mula, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Contoh paragrafnya adalah keterampilan mahasiswa belajar korespondensi bahasa Indonesia secara bertahap. Mula-mula, mahasiswa belajar teori dasar penulisan surat resmi. Berikutnya, mahasiswa dapat menulis surat praktis atau sederhana. Setelah itu, mahasiswa terampil menulis berbagai jenis surat berdasarkan pemakaiannya. Yang kedua ialah kekompakan leksikal, ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Kekompakan dinyatakan dengan menggunakan unsur leksikal. Kata-kata yang dicetak miring ini menandai kekompakan leksikal dalam paragraf. Contohnya, seorang saksi mata Paidi, warga kecamatan Cadisari, Semarang, mengatakan saat itu ia baru selesai sholat Jumat sekitar pukul 13.00. Ia mendapati bus naas itu sudah berhenti dengan kondisi sedang merah terjepit di antara bagian depan bus dan tiang baliho. Ia bersama warga segera menolong korban. Kata ia merupakan unsur leksikal yang terdapat dalam paragraf. Teknik-teknik pengembangan paragraf. Teknik spasial. Dalam teknik ini, penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek kejadian yang dibicarakan. Gambaran dari depan ke belakang, di luar ke dalam, di bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Contoh, bangun itu terbagi dalam 4 ruang. Pada ruang pertama sering disebut dengan bangsa Sri Maganti. Terdapat 2 padang kursi kayu ukiran Jepara. Ruang ini sering digunakan Adipati Sindungriwut untuk menerima tamu Kadipaten. Di sebelah kiri bangsa Sri Maganti terdapat ruang khusus untuk penyimpanan benda-benda pusaka Kadipaten lain. Ruang ini tertutup rapat dan selalu oleh ksatria-ksatria terpilih Kadipaten Ranggenah. Ruangan tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan cendramata ini sering disebut Kundaleni Masem. Agak jauh dan sebelah kanan Kundaleni Masem terdapat sebuah ruang yang senantiasa menggambarkan aroma dupa. Ruang ini disebut pemujaan karena di tempat inilah sang adipati selalu mengadakan upacara dan kebaktian. Teknik urutan waktu.
Pada teknik ini, penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu kronologis terjadinya peristiwa. Peristiwa terjadi ditulis secara urut berdasarkan waktu. Pada teknik pengembangan ini, penulis tidak membahas dengan membandingkan, menganalisis, atau yang lainnya. Contoh, setelah lulus dari SMA 4 Kerinci, dia masuk ke Akademi Kepolisian. Di sana, dia dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Ia bahkan lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, ia segera mendapatkan penempatan yang istimewa, yaitu sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Posisi tersebut ia jalani selama 8 tahun. Hebatnya, sambil mengembang penugasan tersebut, ia belajar di sebuah perguruan tinggi hingga ia mendapat gelar sarjana. Teknik klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama mula-mula dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap kurang penting. Namun, gagasan tersebut kemudian berangsur-angsur dikembangkan hingga yang paling tinggi. Variasi dari klimaks ialah anti klimaks. Pengembangan dengan anti klimaks dilakukan dengan cara menguraikan gagasan dari yang paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun ke gagasan yang lebih rendah. Contoh, bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman seiring perkembangan teknologi manusia. Pada waktu mesin uap lagi jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi perhatian orang, traktor ikut diberi model seperti tank. Keturunan traktor model tank sampai sekarang masih digunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dan pembuatan alat pertanian lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada teknik perbandingan. Teknik ini membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lain atau bahkan dipertentangkan, sehingga suatu informasi menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan dua hal. Namun teknik ini harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu materi yang diperbandingkan dan dipertentangkan harus memiliki tingkatan yang sama dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Contohnya yaitu, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti apa yang diharapkan rakyatnya. Keluar kota paling senang mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyenangi topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret Thatcher. Sejak menjadi pemimpin konservatif, ia melembutkan pakaiannya dan gaya rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja ke tempat yang agak murah. Ia hanya memakai topi ke pernikahan, ke pemakaman, ke upacara resmi, misalnya ke parlemen. Selanjutnya ada teknik sebab akibat. Digunakan untuk membuat gagasan yang disajikan penulis mudah dipahami. Biasanya gagasan yang ini disampaikan merupakan suatu hal yang baru atau telah dipahami secara salah, sehingga penulis membutuhkan teknik ini untuk memberikan sebuah pemahaman atas gagasannya. Contohnya yaitu dalam persoalan Poso, kita diingatkan bahwa penanganannya tidaklah mudah. Ibaratnya kita diminta memegang telur. Kalau terlalu keras memegangnya, telur itu akan pecah. Tetapi kalau terlalu longgar juga akan pecah, karena akan terlepas dari tangan. Kita harus menanganinya secara tepat dan harus menjadikan perhatian kita, janganlah masalah ini membuat kita sebagai bangsa terpecah. Selanjutnya ada teknik definisi luas. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah, merupakan. Kata biasanya digunakan adalah bila sesuatu yang didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata kerja atau sifat. Ialah digunakan untuk menjelaskan sinonim suatu hal, sedangkan merupakan digunakan untuk mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. Contohnya yaitu, pompa hidran atau hydraulic run ialah sejenis pompa yang dapat bekerja secara kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga air yang berasal dari sumber air dan mengalirkan sebagian air tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Bagian utama sistem ini ialah pompa pemasukan, katup limbah, katup pengantar, katup udara, ruang udara, dan pipa pengeluaran. Pada dasarnya, air dapat dipompakan karena adanya perubahan energi kinetik air jatuh yang menimbulkan tenaga yang cukup tinggi dalam ruang udara, sehingga sanggup mengangkat dan mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi permukaannya. Desain katup limbah dan katup pemasukan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi bergantian. Dan yang terakhir ada teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan. Pengelompokan itu biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Contohnya yaitu, dalam karang mengarang atau tulis menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termasuk kemampuan kebahasaan adalah kemampuan menyerap ejaan, pemutasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasan dalam urutan yang sistematik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teknik-teknik pengembangan paragraf bagian pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pembangunan sebuah paragraf berdasarkan sebuah kalimat topik. Pengembangan berarti kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama ke dalam gagasan bawahan dan pengurutan gagasan bawahan ke dalam urutan yang teratur. Menurut Kraft, terdapat beberapa metode pengembangan paragraf adalah sebagai berikut. Klimaks dan anti klimaks. Perkembangan gagasan dalam sebuah paragraf dapat disusun dengan menggunakan dasar klimaks, yaitu suatu gagasan utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahannya dianggap paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Pengembangan paragraf anti klimaks adalah penulis mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah hingga yang paling tinggi. Sudut pandang adalah tempat dari mana seorang pengarang melihat sesuatu. Sudut pandangan tidak diartikan sebagai penglihatan akan sesuatu, barang dari atas atau dari bawah, tetapi bagaimana kita melihat barang itu dengan mengambil suatu posisi tertentu. Analogi. Bila perbandingan dan pertentangan memberi sejumlah perbedaan,
Maka analogi merupakan perbandingan yang sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tadi. Contoh, sebuah gagasan yang terlalu umum, sifatnya atau generalisasi memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret sehingga dapat dengan mudah dipahami pembaca. Selanjutnya yaitu proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Baiklah, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pola pengembangan yang keenam adalah sebab akibat. Pengembangan suatu paragraf dapat juga dinyatakan dengan pola sebab akibat sebagai dasar. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama dan akibat dapat bertindak sebagai rincian pengembangannya. Namun, antara sebab dan akibat dapat bertindak sebaliknya. Pola pengembangan yang ketujuh adalah umum ke khusus dan khusus ke umum. Kedua pola ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam mengembangkan suatu paragraf. Pertama, gagasan utama diletakkan di awal paragraf dan perinciannya diletakkan di kalimat selanjutnya. Demikian pula sebaliknya. Variasi dari jenis kedua paragraf tersebut adalah penggabungan, yaitu gagasan utama yang diletakkan di awal paragraf dapat diulang kembali di akhir paragraf. Pola pengembangan yang selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu proses untuk mengelompokkan sesuatu yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Oleh sebab itu, klasifikasi bekerja secara berlawanan. Pertama, bertugas untuk menyatukan satuan-satuan ke suatu kelompok. Kedua, bertugas untuk memisahkan satuan-satuan tadi ke kelompok yang lain. Pola pengembangan yang terakhir adalah definisi luas. Definisi dalam pembentukan sebuah paragraf adalah usaha pengarang untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu istilah atau hal. Secara alamiah, pengembangan paragraf secara alamiah didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Susunan logis terdapat dua macam urutan, yaitu urutan ruang spasial yang membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya, yang berdekatan dalam sebuah ruang, misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Urutan selanjutnya adalah urutan waktu kronologis yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, dan tindakan. Klimaks dan anti klimaks. Pikiran utama dimulai dari gagasan yang dianggap paling rendah kedudukannya, lalu berangsur-angsur menuju gagasan lain yang semakin tinggi kedudukannya. Paragraf berikut adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola klimaks dan anti klimaks. Contoh, bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, seiring dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada waktu itu, mesin uap baru jaya-jayanya. Ada traktor yang dijalankan dengan uap. Pada waktu tang menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikut diberi model seperti tang. Keturunan traktor model ini sampai sekarang masih dipergunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dan alat-alat pertanian lainnya. Jepang pun tidak mau kalah bersaing dengan bidang ini. Produk Jepang yang khas di Indonesia terkenal dengan nama padi traktor yang bentuknya sudah mengalami perubahan dari model-model sebelumnya. Pikiran utama paragraf di atas adalah bentuk traktor mengalami perkembangan yang dari zaman ke zaman. Pikiran utama itu dirinci dengan 3 gagasan, yaitu 1. Traktor yang dijalankan dengan uap, 2. Traktor yang memakai roda rantai, dan 3. Traktor buatan Ford dari Jepang. Umum khusus, pengembangan ini paling banyak dilakukan dalam sebuah paragraf. Jenis paragraf ini memaparkan gagasan utama yang bersifat umum atau luas ke bagian-bagian yang lebih khusus atau sempit. Gagasan utama biasanya diletakkan di awal paragraf lalu diikuti oleh perincian-perinciannya. Bentuk paragraf ini disebut paragraf reduktif. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola umum khusus. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1982. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di seluruh tanah air kita. Hal ini ditunjang lagi oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa. Maksudnya, persaingan bahasa daerah yaitu satu sama lain dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Khusus umum. Jenis paragraf ini memaparkan gagasan utama yang bersifat khusus atau sempit ke bagian-bagian yang lebih umum atau luas. Pola ini dikembangkan dengan memaparkan hal-hal khusus dan ditutup dengan hal-hal yang bersifat umum. Gagasan utama biasanya terletak di akhir paragraf dan didahului oleh perincian-perinciannya. Bentuk paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Paragraf berikut adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola khusus umum. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perbandingan dan pertentangan. Salah satu cara untuk mengembangkan paragraf adalah dengan membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Hal ini, persamaan atau perbedaan menjadi fokus tulisan. Hal yang dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama dan kedua hal itu memiliki perbedaan dan persamaan. Paragraf berikut adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola perbandingan dan pertentangan. Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti yang diharapkan rakyatnya. Kalau keluar kota paling mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyenangi topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret. Sejak menjadi pemimpin partai konservatif, ia melembutkan gaya pakaiannya dan rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja di tempat yang agak murah. Ia hanya memakai topi ke pernikahan, ke pemakaman, dan ke upacara resmi misalnya parlemen.
Selanjutnya yaitu analogi. Paragraf yang merupakan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini berguna untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal itu. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola analogi. Perkembangan teknologi sungguh menakjubkan. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa dalam cerita wayang. Kereta-kereta tanpa kuda, tanpa sapi dan tanpa kerbau. Jakarta Surabaya telah dapat ditempuh dalam sehari. Deretan gerbong yang panjang penuh barang dan orang hanya ditarik dengan kekuatan air semata. Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulau. Asap yang mewarnai tanah air dengan garis hitam semakin pudar untuk hilang ke dalam ketiadaan. Dunia rasanya tidak berjarak lagi, telah dihilangkan dengan kawat. Kekuatan bukan lagi monopoli gajah dan badak, tetapi telah diganti dengan benda-benda kecil buatan manusia. Selanjutnya yaitu contoh-contoh. Pengembangan paragraf dengan pola contoh digunakan untuk memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca dalam menjelaskan sebuah generalisasi yang terlalu umum, agar pembaca dapat dengan mudah menerimanya. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola contoh. Dalam rangka mengatasi ketinggalan desa, baik dalam bidang pembangunan ataupun dalam bidang pengetahuan, berbagai usaha yang dilakukan pemerintah. ABRI masuk desa AMD sudah lama kita kenal. Hasilnya pun lumayan, misalnya perbaikan jalan, pembuatan jembatan, pamugaran kampung. Contoh lain KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Hasil-hasil yang positif telah pula dinikmati oleh desa yang bersangkutan, misalnya peningkatan pengetahuan masyarakat, pemberantasan buta aksara, perbaikan dalam bidang kesehatan dan gizi, dan lain-lain. Akhir-akhir ini surat kabar juga diusahakan masuk ke desa walaupun hasilnya belum kelihatan. Barangkali perlu dipikirkan program selanjutnya, misalnya bahasa nasional bahasa Indonesia masuk desa. Selanjutnya yaitu sebab akibat. Dalam pola ini, sebab berfungsi sebagai gagasan atau pikiran utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya. Namun, susunan tersebut bisa juga terbalik. Akibat dapat berperan sebagai gagasan utama, sedangkan sebab menjadi rincian pengembangnya. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola sebab akibat. Jalan Kebon Jati akhir-akhir ini kembali macet dan semrawut. Lebih dari separuh jalan kendaraan kembali tersita oleh kegiatan perdagangan kaki lima. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memasang pagar pemisah antara jalan kendaraan dengan trotoar. Pagar ini juga berfungsi sebagai batas pemasangan tenda pedagang kaki lima tempat mereka diizinkan berdagang. Pemasangan pagar ini sudah terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima di lokasi itu sangat keterlaluan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selanjutnya yaitu definisi luas. Untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu harus berupa kalimat-kalimat bahkan beberapa paragraf. Penulis dapat mengemukakan hal yang serupa, definisi formal, definisi dengan contoh, dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu kata. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola definisi luas. Pompa memberikan hydraulic crane ialah sejenis pompa yang dapat bekerja dengan kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga aliran yang berasal dari sumber air dan mengalirkan sebagian air tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Bagian utama sistem pompa ini ialah pipa pemasukan, katup limbah, katup pengantar, katup udara, ruang udara, dan pipa pengeluaran. Pada dasarnya, air dapat dipompakan karena adanya perubahan energi kinetis air jatuh yang menimbulkan tenaga yang cukup tinggi dalam ruang udara, sehingga sanggup mengangkat dan mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi permukaannya. Desain katup limbah pemasukan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi bergantian. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Dalam pengembangan paragraf, kadang kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Paragraf berikut ini adalah contoh dari paragraf yang mengandung pola klasifikasi. Dalam karang mengarang atau tulis menulis, dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termasuk kemampuan kebahasaan ialah kemampuan menerapkan ejaan, punktuasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasan dalam urutan yang bersifat sistematik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya atas materi yang telah dipaparkan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.